Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi hadzal subhi hadarna fi hadzal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq Al-Mukarramah, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah semuanya dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini ya tetap kita bersyukur kepada Allah, tidak berhenti-henti, walaupun hujan, walaupun dibasahi dikit, kita tetap hadir di masjid yang kita cintai ini, tentu dalam rangka ibadah kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga mendengarkan pengajian. Selanjutnya lagi ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya nak menyampaikan hasil dari tadarus. Jadi sudah merupakan suatu kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia khususnya, tentu termasuk Bengkulu. Kalau datang bulan Ramadan, kita kan tadarus. Hanya saja tadarus yang kita maksud itu baru sebatas qiraat, membaca. Jadi tadarus itu bahasa Arab, asal katanya darsun, mempelajari, mendalami dan menggali. Jadi pada bulan Ramadan itu sangat cocok sekali kita mengadakan aktivitas itu, membaca Al-Quran, menerjemahkannya, menggalinya dengan cara berdiskusi. Tapi Pak Abu Fikri, kami tidak begitu. Bagaimana kita? Ya kami cuma membacanya saja. Ya kalau kita hanya sebatas itu ya tidak apa-apa, silakan saja. Tetap ada kebaikan di dalamnya, tetap ada pahala di dalamnya, tetap Allah menghargai. Tetapi kita belum sempat menyentuh manfaat bacaan kita, karena kitab Quran itu kan pedoman. Di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan tentang langkah-langkah hidup kita. Misalnya ibu-ibu ini akan menghadapi suatu acara besar, katakanlah arisan Sarawak Makmur. Nah waktu itu ibu kepala rombongan ataupun kepala kelompok ingin buat kue bulu koja. Nah oleh temannya, oh ya ibu, saya punya pedomannya. Nah itu dia, ini bukunya. Akhirnya ibu ketua kelompok membaca buku pedoman itu. Kue bulu koja, bumbu-bumbunya, alat-alatnya adalah gandum, mentega, gula, telur, apalagi itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dibaca terus, tetapi tidak ditanyakan apa itu gandum, apa itu mentega, apa itu gula, apa itu gincu. Satu. Kemudian kalau sudah tahu berapa kadarnya, berapa ukurannya, kalau sudah tahu bagaimana cara memasaknya, berapa ukuran apinya, dan seterusnya.
Nah, kalau itu sudah tahu, mudah-mudahan bulu kojanya akan safe. Tetapi kalau kita hanya membacanya saja, itu sudah bermanfaat. Membacanya sudah bermanfaat, tetapi kita belum mengenal apa itu gendum, apa itu mentega, apa itu gula, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya untuk kita manfaatkan demi mewujudkan kue bulu koja tadi belum berhasil. Sedangkan petang nanti ini mau dihidangkan, kabarnya Pak Wali pula akan datang. Nah itu dia. Pas kelompok menanyakan, mana kue bolu kojanya Bu? Nah itu persoalannya. Saya cuma baru membaca pedoman-pedoman cara membuat kue bolu. Nah saya sendiri belum kenal nih benda-bendanya mana. Jadi analogi itu, permisalan itu, ini maaf saya sampaikan demi kita semua. Ya Pak ya, demi kita semua, demi ibu-ibu semua. Jangan sampai pekerjaan kita ini sudah bagus tapi belum maksimal menurut Allah dan Rasul. Nah itulah kenapa saya selalu melahirkan atau menyampaikan kajian-kajian yang ada pada kitab Quran. Anggaplah ini hasil bacaan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya Bapak Ibu saya hormati, saya bikin video ini ditonton oleh seluruh Indonesia dan boleh juga oleh jamaah kalau mau mengulang-ulangi. Selalu saja materinya itu tidak mau saya sama dengan yang lain. Bukan karena tidak maunya, tetapi memang barang ini dikaji dulu baru disampaikan. Kira-kira begitu. Baik. Hari ini kita bercerita tentang rasa. Ya Pak ya. Jadi Bapak, Ibu pasti punya rasa. Kalau Bapak Ibu tidak punya rasa, tidak mungkin Bapak Ibu bisa mendengar dengan rasa pendengaran, melihat dengan rasa penglihatan, merasa dengan rasa perasaan. Itu induknya. Dan kalau tidak ada rasa, kita tidak bisa mengatakan minum itu apa ya, segar gitu ya. Makanan itu enak. Kalau begini sakit, kalau begini senang, kalau begini bahagia. Itu hanya kalau kita punya rasa. Bahkan dalam hidup ini, kalau orang tidak punya perasaan dan tidak pula bisa menimbang rasa, agamanya hancur. Misalnya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa untuk diri kita supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan pada orang lain. Misalnya begini, saya hendak memaki-maki Pak Triogo misalnya. Misal Pak ya. Nah, sebelum saya memaki-maki beliau, saya bayangkan, saya pikirkan, saya renungkan, saya resapkan, kalau saya dibuat orang seperti ini bagaimana? Wah, tidak enak. Tidak enak betul ini, apalagi dimaki-maki tengah orang ramai. Nah itu. Nah, oleh karena itu Abu Fikri, kamu jangan paki-paki Pak Triogo, tidak boleh, berdosa kamu. Nah, itu dia. Atau saya tidak memberikan hadiah kepada Pak Triogo, sesuatu yang beliau tidak tahu, kejutan. Nah, saya balik. Kalau saya dikasih orang hadiah bagaimana? Oh, enak, nyaman, senang, bahagia. Nah, lakukan. Nah, itulah fungsi rasa tadi. Nah, ini kadang-kadang maaf betul. Sholat rajin ke masjid, puasa rajin Senin Kamis, berzakat pula, bersedekah pula, haji sudah berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi suaranya, perkataannya, sikapnya kepada masyarakat selalu menyayat hati, selalu menyakiti, selalu menjadikan orang resah seketika dia melakukan sesuatu terhadap orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Percuma baik Bapak itu Ustadz ngomong aja tuh, tapi mulutnya kasar, sikapnya tidak baik, tidak jujur, suka nipu jamaah, misal itu. Akhirnya apa?
percuma baik beragama, percuma baik jadi ustadz kalau cak itulah perangainya. Itu manusia sudah mengatakan begitu, apalagi Allah. Hilang penghargaan kita di hadapan masyarakat oleh karena kita tidak menyesuaikan rasa diri kita dengan rasa orang lain. Makanya beragama itu sederhana, senang di kita harus senang di orang lain. Maka buatlah. Sakit di kita, sakit di orang lain, maka jangan dibuat. Selesai itu. Kemudian lakukanlah rutinitas agama, insya Allah masuk surga, Pak. Insya Allah. Nah, itu. Nah, jadi kini kita ingin berbicara apa itu rasa. Nah, rasa itu Bapak Ibu saya hormati, itu dimulai daripada surat Sajadah ayat 9. Apa kata Allah? Summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kata Allah, setelah aku lihat sempurna batang tubuhmu dalam kandungan emakmu, nah aku sempurnakan lagi batang tubuh itu dengan cara meniupkan ruh ke dalamnya. Nah itu dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang tadinya telinga kita sudah ada, ya, tapi belum pacak dengar. Setelah masuk roh tadi, kita mulai pacak dengar. Nah, itulah yang saya maksud dengan mendengar dengan perasaan. Yang tadinya kita punya mata belum pacak nengok, setelah masuk roh tadi, maka kita bisa menengok atau melihat. Itulah melihat dengan perasaan. Yang tadi kita punya rasa belum berfungsi untuk merasakan sesuatu, dengan masuknya ruh, maka kamu punya rasa. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur, sedikit sekali kamu yang berterima kasih. Dalam bahasa lain, sedikit sekali kamu menggunakan dia itu, rasa itu, ruh itu untuk kebaikanmu menuju aku, kata Allah. Itu. Jadi orang berperasaan ini, Pak, yang menggunakan perasaan untuk kebaikan itu tidak banyak, Pak. Yang ada cuman asal dia senang terserahlah orang lain, asal dia puas terserahlah orang lain. Nah, ini rusak. Nah, jadi ruh itulah diri kita yang sebenar diri, supaya kita tahu apa wujudnya Pak Abu. Wujudnya tidak ada, tetapi terasa. Nah, rasa itulah diri kita. Nah, jadi rasa itu sendiri eksistensi apa? Eksistensi kita, diri kita sebenarnya itu rasa. Jadi roh, rasa itu sama. Nah, sekarang mari kita lihat kepada praktek kehidupan. Seketika katakanlah Pak Oyon tertusuk kakinya dengan paku. Nah, jadi dia lagi bersih-bersihkan masjid, ngangkat-ngangkat papan-papan bekas pembangunan, tiba-tiba udah pakai sendal, tus paku, nusuk kakinya. Karena rohnya Pak Oyon masih ada, tentu terasa itu. Nah, rasa sakit ini tidak bisa diceritakan. Bagaimana rasanya itu tidak bisa diceritakan. Tetapi rohnya Pak Oyon, rasanya Pak Oyon mengekspresikan, menunjukkan rasa itu kepada orang ataupun kepada masyarakat dunia dalam bentuk simbol-simbol. Apa simbol-simbol itu? Satu, suara. Dua, kata. Tiga, bahasa. Apa wujudnya? Aduh. Nah, itu dia. Ya Pak, kalau kita tertusuk paku, aduh. Atau kalau kita rajin ngaji, astaghfirullahalazim. Atau lebih tinggi lagi, Allahu Akbar. Nah, itu hanya simbol-simbol dari perasaan yang kita rasakan karena kita tertusuk paku. Itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua, gerak. Pasti Pak Oyon pas kena paku, dia langsung nunduk, tangannya langsung megang kaki. Itu simbol. Dan mencabut paku tadi. Nah, gerak. Yang ketiga simbol itu adalah ekspresi wajah.
Tidak mungkin waktu kita tertusuk paku, ha, tidak mungkin begitu kan. Pasti wajah kita itu agak menyeringai, agak seperti itu. Nah, jadi perlu kita ketahui, seketika Pak Oyon ditusuk paku, yang terasa adalah sakit. Untuk menyatakan rasa ini tidak bisa tanpa simbol. Nah, itulah simbol-simbol yang saya katakan tadi. Mulai daripada suara, kata dan bahasa, mulai dari gerak dan ekspresi wajah. Itu simbol. Nah, biasanya antara kenyataan rasa dengan simbol itu sama, sinkron. Tetapi ada orang yang menyalahgunakan itu. Dia pura-pura begini, pura-pura begitu. Padahal rasa di hatinya tidak begitu. Nah, itu hati-hati. Padahal rasa di hatinya tidak seperti itu. Misal, dia benci kepada si A, iri kepada si A. Tahu-tahu si A itu jatuh pakai motor, Pak. Dalam hatinya, alhamdulillah, rasoi ke kau makan kuahnya. Nah, itu. Tetapi dalam penampilan, waduh, pura-pura menolong, pura-pura mengangkat, padahal di hatinya bersyukur bukan main. Itu tidak sinkron antara rasa dengan perbuatan atau simbol-simbol tadi. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menilai kita itu dari suara, kata, dan bahasa. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah menilai kita itu dari gerak kita. Tidak pernah. Tidak pernah menilai kita itu dari ekspresi wajah kita. Tidak pernah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallah yanzuru ma fi qulubikum. Nah, itu. Artinya, Allah tidak pernah menilai kamu itu dari bentuk penampilan gayamu, dan tidak pula dari bentuk perbuatanmu. Yang dinilai oleh Allah itu adalah isi dalam hatimu itu. Adakah dia sinkron dengan apa yang kamu suarakan, yang kamu katakan, yang kamu buat? Adakah yang dalam hati itu sinkron dengan gerakmu atau ekspresimu? Kalau tidak, dicoret oleh Allah. Seret. Itulah pengalaman kita sedang sholat, Pak. Kita kalau sholat kan pertama kali kan takbir tuh, Allahu Akbar. Nah, kemudian ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sinkronkah suara, kata, dan bahasa itu dengan apa yang ada di hati kita? Kadang-kadang yang terjadi adalah di saat kita menyuarakan, mengatakan kata itu, yang di dalam hati itu dia pergi ke mall, Pak. Iya, Bu. Dia pergi ke dapur lagi merancang kue besok lebarannya apa. Dia pergi ke pasar, kira-kira baju model yang mana nak aku beli besok untuk lebaran. Padahal Pak Imam sedang mengimami dia sholat. Padahal dia sedang sholat di belakang imam. Makanya Allah mengenyek, kata orang Bengkulu, mengejek, kata orang Indonesia. Apa kata Allah? At-ta'murunan nasa fil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Kata Allah, adakah patut kamu suruh manusiamu? Nah, itu dia. Kita tidak berbicara manusia lain. Ilmu tasawuf itu kalau dia berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, adakah patut kamu perintah, kamu suruh manusiamu berbuat kebaikan? Artinya berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Akhirnya bacanya Ahmad itu kan, terpuji. Patutkah kamu melakukan itu? Sedangkan kamu lupa diri. Nah, sedangkan diri kamu tuh kemana-mana, ke pasar, ke mall, sedang buat kue, merancang arisan pula. Sementara mulutmu, nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Saking indahnya bacaan mulutmu itu, waktu kamu jadi imam, banyak jamaah nangis, jamaah terharu. Kata Allah, berakal tak kamu tuh? Pantas tak kamu buat yang seperti itu? Itu adalah ejekan Allah kepada orang-orang yang tidak sinkron antara hati dengan suara kata dan perbuatan tadi. Itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf betul, mungkin boleh dikatakan melarang. Melarang apa Pak Abu Fikri? Melarang sholat. Nanti Bapak Ibu lihat di Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat ya kalau kamu sedang mabuk. Nah, ya kalau orang mabuk kan Pak, susah Pak, ingatannya tidak ada, kesadarannya hilang, ngomongnya ngelantur, badannya acak-acakan. Kata Allah, jangan kamu mendekati sholat. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Nah itu dia. Sehingga kamu mengetahui, menyadari, memahami yang kamu sebut itu apa, yang kamu baca itu apa. Itu orang mabuk Pak. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mabuk? Kayak suara kita sendiri kita tidak ngerti, kayak bacaan kita sendiri tidak ngerti, kayak kita sebut sendiri tidak ngerti. Bagaimana ini? Nah, itu makanya tadi pertama hari saya minta maaf kalau nanti Bapak Ibu tersinggung kalimat ini. Ini demi koreksi kita bersama. Apalagi kalau kita tidak mabuk tapi kita tidak ngerti apa yang kita baca, kita sebut, kata Allah lebih parah lagi. Makanya ilmu agama itu dituntut oleh kita itu mulai dari umur 7 tahun. Lah kalau itu Pak terlambat kami Pak, lah tuh ini belum hafal lagi tuh Pak, bagaimana? Tidak apa-apa, yang penting ada niat, ada kemauan. Tidak apa-apa. Allah itu tidak sama menilainya dengan cara kita. Tapi kalau tidak ada sama sekali usaha ke situ, nah itu berarti meremehkan ketentuan Allah dan Rasul. Itu tidak boleh. Nah itu. Sudah itu, seketika kita bersuara berkata kepada orang, seperti yang saya katakan tadi, itu kan simbol dari perasaan. Misalnya begini, Pak Triyogo telepon, Pak Abu Fikri ada di rumah? Ada. Nah, saya mau ke rumah. Datang beliau. Pas datang, beliau bawa roti kaleng, misal Pak. Beliau bawa kue ini, kue itu, kue itu. Ini Pak Abu Fikri untuk lebaran. Apa yang saya rasakan? Kebahagiaan, kesenangan, ketentraman atas pemberian itu. Bagaimana saya mewujudkan rasa itu? Tentu dengan simbol suara, simbol kata, simbol bahasa, dan gerak. Terima kasih Pak Triyogo atas semuanya ini, mudah-mudahan berkah. Nah itu. Jadi kalimat terima kasih tadi itulah simbol daripada rasa saya. Gerakan tangan saya, gerakan wajah saya, itulah simbol daripada perasaan saya. Begitu. Dan sebaliknya, tetangga ini lagi kita eloi, lagi kita baiki, apa-apa makanan dikasih, kalau ada rezeki agak banyak dikit dikasih, tetapi masih dia benci dengan kita, masih dia mengunjungi kita kemana-mana. Suatu ketika itu dia sedang ngupek kita. Tahu ngupek Pak? Menggibah kita, ketemuan dengan kita. Apalagi ucapan itu sangat menyakitkan. Apa yang terasa? Sakit di hati kita, tidak nyaman kita, tidak enak kita. Ekspresinya apa? Simbol yang muncul apa? Setidak-tidaknya walaupun kita diam, wajah kita tidak manis lagi. Tidak akan manis lagi Pak. Wajah tidak manis lagi menatap kepada beliau adalah simbol daripada rasa yang terasa pada saat itu. Nah, yang akan saya katakan adalah setiap kita bersuara, berkata, berbahasa, biasanya dimulai daripada rasa pada hati kita. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah
Kembali kepada tadarus tadi. Seketika kita membaca juz 1 sampai juz 30 akhir Ramadan nanti, itu kan suara kata bahasa. Waktu kita membaca itu, apa yang kita rasakan? Sehingga keluar suara kata itu, apa yang kita rasakan? Semestinya ada. Sehingga keluar suara kata dan bahasa tadi. Semestinya ada. Tidak ada Pak Ustadz. Kami hanya mengikuti rutinitas saja. Kami hanya membaca saja. Kami berharap Ramadan ini kami isi dengan bacaan Quran, tilawah Quran. Tapi dalam rasa itu hanya itu saja. Nah, kalau sebatas itu, saya sarankan tingkatkan. Supaya suara kata dan bacaan itu muncul dari rasa diri. Makanya di akhir zaman ini, setelah 1500 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah kita ini, banyak persoalan kita ini yang aneh. Contoh ya, ini maaf sebelumnya. Kalau membaca Quran itu kalau tidak pakai lagu, tidak enak didengar Pak. Harus pakai irama. Harus pakai irama. Supaya ada gaya tarik, gaya senang orang mendengarnya. Tetapi harus dipahami. Harus dipahami. Sejatinya tidak begitu. Jadi sejatinya bagaimana Pak Abu? Lah itu kan dialog. Itu kan pembicaraan Allah kepada umat waktu itu melalui Rasul. Termasuk kata-kata tabat yada abillah biwatab. Celaka engkau hai Abu Lahab. Itu marah itu. Bagaimana kiranya kata-kata marah dilagukan, dinyanyikan? Tidak masuk. Tetapi kenapa kita lakukan, kita iramakan? Tidak apa-apa, silakan untuk menyenangkan hati pembaca dan pendengar. Tetapi harus dipahami, sejatinya tidak begitu. Itu maksud saya. Bukan melarang. Ketahui, sejatinya tidak begitu. Sama begini, kita seorang ayah, anak kita minta uang untuk beli lontong sarapan pagi. Apa kata anak kita? Ayah, minta uang 10.000 untuk beli lontong sarapan pagi. Apa kata Pak Jo? Kau ngapo nembang ngapo-ngapo? Kalau minta pitingnya cek bayar minta duit. Nah, ya minta duit itu sejatinya. Tetapi akhir zaman meminta itu harus diiramakan. Apa boleh buat? Kita buatkan lagu itu. Maaf Bapak Ibu saya hormat, ini sejati yang saya sampaikan. Berarama juga tidak salah. Sejati pun jangan disalahkan. Makanya ada orang yang membaca tartil, ada yang murotal, yang bacanya lancar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu. Ada yang membacanya seperti ngomong. Kalau maaf Pak, kalau saya kan agaknya seperti ngomong gitu nah. Doa juga seperti ngomong, bacaan juga seperti ngomong. Kadang-kadang dikritik orang juga, tapi saya tidak salahkan mereka. Karena paham ini kan beda-beda gitu lah. Yang penting kita jalan dengan keyakinan kita, pemahaman kita. Gitu. Sama ini, kalau saya ngisi takziah, ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat orang meninggal? Jawabnya pernah. Sering. Padahal yang kita lihat itu, yang kita tatap itu bukan orang meninggal. Siapa yang kita tatap? Yang kita lihat orang yang ditinggalkan oleh rohnya. Lalu siapa yang meninggal? Yang meninggalkan itu adalah rohnya. Sementara kita mengatakan pernah melihat orang meninggal. Pasti tanya, pernah melihat roh? Belum Pak. Tadi ngomong apa? Nah, artinya kita tahu yang kita lihat itu adalah orang yang ditinggalkan. Bukan orang yang meninggal, tetapi orang yang ditinggalkan. Yang penting kita paham dulu. Berikutnya, tidak usah pula. Mau kemana Bu? Mau melihat orang yang ditinggalkan? Jangan, heboh nanti masyarakat. Tidak apa-apa. Mau kemana Bu? Mau melihat orang yang meninggal. Tidak apa-apa itu. Tapi kita paham, yang kita lihat itu bukan orang meninggal, orang yang ditinggalkan. Itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, silakan baca kitab Quran, ya, tadarusnya. Kalau belum sampai kepada tingkat terjemah, tafsir, taswirnya, tidak apa-apa. Tetapi usahakan kita pelan-pelan mempelajari terjemahannya supaya muncul rasa batin kita. Jadi apa yang kita rasakan dengan yang kita ucapkan itu sinkron. Itu akan menambah pahala Ibu. Akan menambah pahala Bapak. Akan menambah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada bonusnya. Apa itu?
kita mulai bisa mengamalkan Al-Quran. Gitu. Tapi kalau tidak sampai situ susah nanti Pak. Mengamalkan itu susah. Pedoman itu kita hanya bisa membaca tapi tidak tahu yang dibaca. Gitu. Nah itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah jam 6, mungkin ada yang mau bertanya. Karena Ari masih rintik-rintik di depan kan. Agak lambat-lambat dikit kita tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Biar bertambah. Oh Bapak, silakan Pak, silakan Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat ya Pak. Ya silakan Pak. Ya. Dalam hal ini bermacam-macam bahan membuat kue kocak. Ya. Jadi di sini kita rasa. Iya Pak. Kue kocak itu sudah terjadi kue. Ya. Jadi rasa itu kita cicip. Ya. Rasa itu rahmat. Bisa. Iya ya. Rahmat apa bukan? Gitu, rasa. Iya ya. Yang kedua kali saya bertanya. Saya pernah baca di hadis Bukhari Muslim. Ya. Rahmat itu ada 100 rahmat. Ya. Benar Pak Ustaz? Ya. Kira yang diturun ke dunia ini satu rahmat. Ya. Untuk seluruh makhluk hidup di dunia. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kita makhluk hidup ini apa bisa hilang rahmat itu semasa hidup kita ini? Walaupun makhluk lainnya. Ya, ya, Itu ya. yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama tentang rahmat. Rahmat itu adalah himpunan rasa, yaitu rasa kasih dan sayang. Jadi kalau sudah cerita rahmat itu cerita kasih dan sayang. Nah sekarang kita masuk pada apa yang Bapak tanyakan. Apakah rasa itu dikatakan rahmat? Nah itu. Jawabnya bukan. Tetapi yang merasakan rahmat. Itu dia. Nah itu kadang-kadang, maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan majelis ilmu ini, supaya kita tahu. Kita bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan nikmat sehat, nikmat apalagi banyak nikmat-nikmat gitu. Nah, sebenarnya bahasanya bukan begitu. Nikmat itu hanya satu pada kita, tidak dua dan tidak tiga. Nikmat itulah yang disebut dengan rasa. Nah yang banyak itu bukan nikmat itu, yang banyak adalah kenikmatan. Kenikmatan itu sesuatu yang kita rasa. Itu banyak itu. Kenikmatan sehat, kenikmatan punya istri, punya suami, punya anak, kenikmatan bisa mengaji, bisa kemana-mana, itu kenikmatan. Kenikmatan itu artinya sesuatu yang kita rasakan. Kalau yang merasakan satu itulah roh tadi, itulah rasa, itulah nikmat. Maka dikatakan alhamdulillah atas karunia-Nya Allah kita sudah dianugerahkan nikmat. Nah, maksudnya Allah sudah menganugerahkan kepada kita ruh. Dengan ruh itu kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa. Nah, itu dia. Merasakan apa? Merasakan apa saja. Yang enak, yang tidak enak, yang suka, yang tidak suka. Jadi nikmat itu adalah rasa. Kenikmatan itulah yang dirasakan. Banyak memang. Tapi kalau nikmat tetap satu ya Pak. Nah itu. Kira-kira gitu Pak jawabannya Pak. Ya Pak ya. Nah. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi bacakan waktu sholat tadi masalah Bani Israel. Bani Israel. Kalau kita lihat Israel ini kan sebenarnya negara yang tidak terlalu besar. Ya. Cuman kami melihat bahwa banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran. Ya. Bahkan kalau kita lihat seperti Cina itu jauh lebih besar. Di situ cuma kami lihat ada pernah diceritakan masalah bergurulah kamu ke negeri Cina. Ya. Atau pernah kita melihat mendengar India itu sangat besar. Besar. Di sana diceritakan pernah bertemunya Adam dan Hawa. Ya. Artinya di padang di daerah India. Nah kami melihat Israel ini
tidak terlalu besar, tapi gaungnya besar. ya terlalu di dalam Al-Quran itu dibicarakan oleh Allah. Nah, mungkin karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk, riwayat dan lain-lain sebagainya. Dan kami komentari juga sampai saat ini Israel ini Masih merajalela mencaplok Palestina, semua kawasan, ya. masalah masjid Aqsa dan seterusnya. dan bahkan terbaru di Indonesia ini masalah Israel jadi heboh karena U20 ini sepak bola ini. Jadi kami lihat bahwa ini negara ini atau Israel ini jadi membuat gempar dahulu dan sekarang. Mohon Iya. komentarnya apa, Pak? Iya, iya. Mengenai masalah Israel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya jawab, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada kegiatan ke rumah kan mau pulang duluan, tidak apa-apa, karena kita udah lewat waktunya. Jadi saya jawab pertanyaan Pak Tiago. Kok dalam Al-Quran itu Israel ini lebih bergaung ketimbang Cina negara besar, India negara besar. Sampai sekarang persoalan Israel ini masih menjadi-jadi. Jadi seketika Rasulullah itu bercerita tentang Bani Israel kepada kaumnya, memang bangsa yang terbesar itu Bani Israel, Pak. Kenapa sedemikian? Israel itu gelar Nabi Yakub. Jadi dia itu begini: Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim. Nah, Ibrahim ini punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub inilah nanti yang melahirkan anak banyak, 12 orang. Nah, jadi gelar Yakub itu Israel. Nah, dari 12 orang inilah nanti pecah sukunya, pecah. Jadi Cina, India atau negara apa saja sebenarnya mereka itu keturunan orang yang 12 itu, Pak. Ah, itu. Mereka itu adalah keturunan yang orang 12 tadi. Makanya yang ditonjolkan adalah pangkalnya. Kalau urayannya udah ada Cina, udah ada India, termasuk kita. Kita ini Bani Israel juga, Pak. Tapi Bani Israel yang mereknya Indonesia. Artinya kita ini adalah keturunan Nabi Yakub juga gitu, dari 12 putra-putranya tadi. Tapi kita punya judul Indonesia, yang kawan tadi Cina, yang tadi India. Tapi intinya kita keturunan mereka juga. Nah, kenapa dalam Al-Quran itu banyak diceritakan tentang mereka-mereka? Karena waktu itu yang sedang heboh tuh ya Israel itu. Nah, kemudian Bani Israel itu orangnya cerdas, Pak. Orangnya pintar-pintar. Itu anugerahnya Allah. Saking cerdasnya, itu Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu punya kapasitas mampu membuka takdir orang. Artinya dia mampu menerawang ke dunia yang keenam. Dia lihat bolak-balik takdir orang itu bisa dia tengok. Nah, beliau bukakan itu melalui mimpi. Nanti buka cerita Nabi Yusuf, bagaimana seketika Yusuf melaporkan kepada ayahnya, ya, aku bermimpi. Nah, melihat satu bintang, satu bulan, satu matahari, satu bulan, dan 11 bintang sujud kepada aku. Yakub langsung nangkap, wah ini anakku bakal jadi raja nih. Nah, keluarlah pada lisan Yakub itu, nak, cerita ini jangan kau kasih tahu abang-abangmu. Nanti mereka jadi setan semua. Artinya mencakapkan kamu. Semestinya Yakub diam saja, tidak usah ngomong itu. Karena yang dilihat oleh Yusuf itu adalah takdirnya Yusuf. Yang dilihat oleh Yakub juga takdirnya Yusuf. Biarkan saja. Ah, itu. Tapi karenanya ayah tidak tega disebutnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah anaknya berkembang, Yusuf besar, apakah menyakitkan Yusuf itu berhenti? Apakah percobaan untuk pembunuhan kepada Yusuf itu berhenti? Tidak. Yang kakaknya tetap menggebuki Yusuf, bahkan memasukkan di dalam sumur. Kan begitu. Tidak berhenti. Kesimpulan terakhir memang betul, beliau jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya menjadi raja. Karena kapasitas Yakub itu mampu mencapai dunia ke-6 istilah orang sekarang. Yusuf begitu juga. Seketika dalam penjara ada 2 orang mimpi dia, cerita. Sub, kami bermimpi. Saya dulu. Oke, silakan Bapak. Apa mimpinya?
Saya bermimpi mengendong keranjang. Dalam keranjang itu ada roti, dipatok burung. Waduh, saya mau menjelaskan takdir Bapak, tapi tidak enak. Udah Bapak ceritakan saja. Nah, kan Bapak kan tertuduh meracuni raja. Yang racun itu ada dalam makanan. Dan itu terbukti, Pak. Sekarang itu terbukti. Dan Bapak besok lusa akan disalib sampai mati, sehingga daging Bapak itu habis karena dipatok burung. Ay, jangan aku nakuti, Sob. Serius aku nih. Aku melihat semua itu, Pak. Dah, lemes kawan. Nah, yang satu lagi. Nah, Sob, aku bermimpi meremas anggur lagi. Karena aku dulu tukang peras anggur. Nah, Bapak benar itu. Bapak nanti bakal jadi peremas anggur. Balik lagi kerja di kerajaan. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Betul. Betul, mereka itu yang satu disalib, yang satu kembali bekerja. Nah, kemudian orang Yahudi itu, Pak, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, mereka kaji, Pak. Mereka itu mau cari Mars, macam-macam itu tuh bohong, Pak. Mereka itu mencari sorga zaman Nabi Adam dulu. Itu sebenarnya. Nak dijadikan tempat pindah kita nih, kalau kiamat pindah ke situ. Saking pintarnya mereka. Nah, sampai sekarang kepintaran itu tidak berubah. Kenapa? Karena mereka mau menggali, mengkaji kitab-kitab terdahulu sampai Quran. Nah, sekarang kitab dulu tidak lagi, kitab Quran mereka kaji. Makanya Habibie cemburu. Waktu sekolah di Jerman itu, Habibie kan nomor 3, Pak. Nomor 1 orang Yahudi, nomor 2 orang Yahudi, nomor 3 baru orang Islam, yaitu orang Indonesia, yaitu Profesor Habibie. Akhirnya dia curiga, ada apa? Diintip-intipnya, apalah yang dikerjakan oleh lanang berdua ini. Rupanya, Pak, mereka itu bangun jam 2 malam, mandi, berwudu, dia sholat dengan caranya mereka, dia buka kitab Quran, Pak. Dia bolak-balik kitab Quran. Kenapa? Ini simbol suara katanya Allah dan Rasul. Ini rahasia kehidupan dunia akhirat. Mereka pelajari, pantas dia menang, kata Habibie. Nah, sejak itu Habibie main pula, dia mandi, berwudu, sholat malam, buka Quran. Nah, ketemulah simbol-simbol keilmuan yang diamalkan oleh Habibie, sehingga Habibie menjadi orang nomor 1 dunia. Itu yang saya maksud dengan kata tadarus tadi. Itulah, Pak, masalahnya. Jadi kenapa dulu sampai, nah kalau sekarang itu apa boleh buat, mereka sudah merasa besar, pengaruhnya memang besar, uang dunia aja dia yang pegang, kekuasaan dunia dia yang pegang, ya mau tak mau banyak hal yang menjadi pro kontra di masyarakat, termasuklah bola, ya, Pak. Itu, Pak, memang begitulah ceritanya. Nampaknya kita cukup dulu, Pak. Udah jam 6.10, saya udah korupsi ini. Maaf Bapak Ibu kalau ada salah saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.